ke atas sana, gue nggak kelihatan. Ke atas sana aja, biar kelihatan banget. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang penting biar kelihatan. Iya Bu, Langsung aja Bu. Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini kami dari kantor pengacaranya Nawangsa Ihsan MH ingin menyampaikan hal-hal yang terkait kemarin dari hasil sidang kita ya, perihal pemeriksaan saksi-saksi dari sidangnya Bu Kusumayati. Mungkin di antara teman-teman media juga kemarin ada yang sudah ikut ya menyaksikan bagaimana proses persidangan. Jadi kemarin tuh pemeriksaan saksi itu 2 orang, yaitu dari Pak Edi Budiono, yaitu adiknya Bu Kusumayati, dan yang kedua dari Pak Nainggolan. Dulu itu Pak Nainggolan itu adalah salah satu freelance-nya atau karyawan yang suka membantu Bu Kusumayati, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, kami kan menanggapi beberapa berita yang muncul ya setelah ada persidangan yang kemarin, salah satunya ada kata-kata bahwa Bu Kusumayati juga memasukkan tanda tangan dari adiknya Pak Edi Budiono. Tentunya itu kami bantah, karena Bu Kusumayati tidak pernah yang namanya memasukkan tanda tangan Pak Edi Budiono. Kemarin kan yang jadi persoalan adalah surat keterangan ini, notulen rapat pemegang saham luar biasa. Ini ya teman-teman ya. Ini yang diperlihatkan oleh jaksa di depan persidangan terkait dengan notulen rapat. Di sini dipertanyakan apakah benar ini tanda tangan Pak Edi Budiono, dan Pak Edi Budiono bilang ini bukan tanda tangan saya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang membuat dari notulen rapat ini? Karena sejak dari pemeriksaan di Polda Metro, Bu Kusumayati tidak pernah merasa membuat notulen rapat ini. Dia tahu ada notulen rapat ini setelah diperlihatkan oleh penyidik Polda. Dan bahkan tanda tangan yang ada di sini ini bukan tanda tangan Bu Kusumayati. Tanda tangan Bu Kusumayati pun dipalsukan. Begitu juga dengan tanda tangan Dandi, dan begitu juga dengan tanda tangan Perlin. Ini semua dipalsukan semua. Katakanlah kalau kata notaris ini dibuat oleh Bu Kusumayati, apa mungkin seorang Bu Kusumayati bisa membuat akta dengan kalimat seperti ini? Coba Mas bisa lihat, dengan berlembar-lembar. Apa mungkin seorang Bu Kusumayati bisa membuat RUPS, akta RUPS seperti ini? Karena ini kan salah satu syarat untuk bisa dialihkannya saham. Kami menduga, kok ini ada dari mana Pak, dapat dari mana? Dari notaris, kata penyidiknya. Ini disita dari notaris. Kami pun mempertanyakan pada saat di Polda, loh kami tidak punya Pak data ini. Bahkan kami kan tidak boleh Mas meminta bukti yang dari penyidik untuk memfotokopi ataupun meminta, kan kami tidak boleh. Ini pun baru kami dapatkan ketika di persidangan dengan seizin majelis. Kami memohon, baru oleh majelis diperbolehkan, barulah kami punya bukti ini gitu. Dan mungkin akan kami tindak lanjuti, karena kemarin pun Mas Dani menyampaikan ini bukan tanda tangannya dia. Kami akan membuktikan untuk melabgrade tanda tangan yang ada di sini bahwa ini bukan tanda tangan kami. Kenapa? Karena kalau memang kami berkepentingan terhadap akte ini, tentunya buat apa sih dipalsukan? Buat apa Bu Kusumayati memasukkan? Buat apa Dandi dan Stefani dipalsukan tanda tangannya? Buat apa kalau memang kami berkepentingan? Bahwa Bu Kusumayati sama sekali tidak mengetahui adanya notulen rapat ini, gitu loh. Jadi kalau ada tuduhan Bu Kusumayati yang memasukkan tanda tangan adiknya, itu sama sekali tidak benar. Bahkan ini sudah kami sampaikan ketika di Polda Metro bahwa ini bukan tanda tangan kami, Pak. Tapi kan penyidik tidak melakukan labgrade terhadap pengakuan kami ini bukan tanda tangan kami. Tidak melakukan itu. Jadi sebenarnya ini bukan fakta baru, karena memang dari Polda sudah kami sampaikan. Bukan tanda tangan.
Dan ketika di persidangan pun kan Pak Edi Budiono sebenarnya tidak keberatan dengan keberadaan dari akte ini, karena dia merasa ya saya bukan pemilik saham dan saya tidak berkeberatan terhadap adanya akte ini. Bahkan tanda tangannya dipalsu pun dia bilang nggak keberatan. Kan seperti itu kemarin fakta di persidangan. Gitu loh. Ini yang ingin saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Stefani kan, bahwa tidak pernah ada yang namanya minta-minta uang, itu tidak benar katanya, bahwa kami memang hanya murni adalah pemalsuan, pidananya adalah pemalsuan tanda tangan, gitu kan, selalu begitu yang disampaikan. Oke, dia melaporkan pemalsuan tanda tangan yang ada di surat keterangan waris. Saya perlihatkan ya Mas. Nah, ini kan yang dia laporkan ini, surat keterangan waris ini yang dia laporkan. Yang SKW di kelurahan yang katanya tanda tangan dia dipalsukan di sini. Tapi kan isi dari surat keterangan waris ini menyebutkan ada namanya Stefani. Coba. Dihilangkankah haknya dia sebagai ahli waris? Kan tidak. Ada dia sebagai ahli waris kan. Sekarang katanya kami mengada-ngada soal tuntutan-tuntutan Stefani. Kan banyak orang yang mengatakan kenapa sih nggak mediasi aja, kenapa sih nggak berdamai aja. Loh, kalau perdamaiannya itu memberatkan kami, memberatkan Bu Kusumayati, apa harus kami paksakan untuk menerima? Makanya keluar angka-angka itu karena memang tidak disanggupi oleh Bu Kusumayati. Awal dia minta 500 miliar waktu pertama kali dia somasi. Kemudian ketika bergulir di Polda ini, ada somasi-somasi ini yang disampaikan kepada kami. Dan ada permintaan-permintaan dari Bu Stefani, nilai-nilai yang harus kami keluarkan. Ada. Dia menghitung harga 1 unit di Jabotabek mobil. Terus ada lagi ini total sehingga sebesar 42 miliar 35 juta 760 ribu rupiah. Jadi kata dia waktu di Polda itu dibilang bahwa haknya dia itu 42 miliar. Ini yang disampaikan oleh pengacaranya Bu Kusumayati, bukan yang sekarang ya, yang dulu Bu Stefani, mohon maaf Bu Stefani ketika di Polda tuntutannya. Jadi kalau kami mengatakan tuntutan Stefani begitu tinggi kepada Bu Kusumayati supaya bisa ada perdamaian, ya ini faktanya. Kami tidak berbicara bohong loh. Jadi memang ada nilai-nilai rupiah itu yang dia minta. Ini di Polda. Belum lagi ketika di Kejaksaan Tinggi. Ini di Kejaksaan Tinggi. Dia mengajukan list-list ini. Dia mengajukan list-list ini untuk kami penuhi. Dan ini di sini disebutkan kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk masalah pidana ini ada sebesar 10 miliar. Dia minta kerugian imaterial sama mamanya. Dia yang melaporkan, tapi dia minta kami yang harus membayar kerugian imaterialnya dia. Dengan adanya laporan dia pidana ini. Bunga kata dia selama 9 tahun tidak diterimanya keuntungan di atas. Bunga loh dia nyebutin loh. 35 berapa tuh Mas? 35 miliar. Ada lagi kerugian atas pemalsuan tanda tangan Ibu Stefani, yakni keuntungan perusahaan PT MKL menurut perhitungan normatif adalah 42 miliar. Betul, memang pidana ini bukan masalah harta warisan. Tapi kan ujungnya ketika perdamaian dia meminta sebegitu banyaknya supaya mamanya jangan dipidana. Dia bilang ya udah oke, pidana kami cabut, tapi dengan syarat. Ya ini yang syarat yang dia minta, perdamaian, minta draft kesepakatannya seperti ini. Jadi kami bukan mengada-ngada Mas, gitu loh. Ya, nah, adapun terkait dengan kerugian yang Pak Edi Budiono, saya tegaskan di sini bahwa Bu Kusumayati tidak pernah memalsukan tanda tangan Pak Edi Budiono di dalam akta notulen ini, karena bukan Bu Kusumayati yang membuatnya. Kami baru tahu ada akta ini ketika di kepolisian diperlihatkan oleh penyidik. Kami kaget loh, kok ada notulen rapat Pak? Bapak dapat dari mana itu? Dari notaris.
Kata notaris, katanya itu buku Sumayati yang membuat. Pak, masa iya buku Sumayati bisa membuat seperti ini? Ini kan template, Mas. Dan biasanya ini ada di notaris ketika ada perubahan dan lain sebagainya. Kami aja nggak tahu ada akte ini kok. Ini kan salah satu mungkin yang harus dilampirkan oleh notaris kan. Dan buku Sumayati itu tahunya udah beres, menerima akta itu udah beres. Bahkan dia pun tidak tahu ada kalimat yang menyatakan bahwa seluruh ahli waris sudah menyetujui untuk memberikan saham 40% sama Dandi. Buku Sumayati aja tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaan saya, katakanlah ini diberikan, kata notaris, ini diberikan sama saya oleh buku Sumayati. Di sini kan tidak ada tanda tangan Stefani, tidak ada tanda tangan Stefani di sini, tidak ada. Nah, si notaris kenapa masih memproses? Harusnya dipertanyakan dong sama notaris kan. Ibu, ini diisi notulen ini menyatakan bahwa seluruh ahli waris, kan di sini disebutin seluruh ahli waris, disebutin di sini. Stefani juga ada. Nyonya Stefani Sugianto disebutkan di sini, ada namanya sebagai ahli waris. Tapi kan di sini Bu Stefani tidak menandatangani, tidak ada nama Bu Stefani sebagai persetujuan. Kenapa notaris masih tetap memproses ini? Harusnya kan dia sebagai notaris bilang dong, ya kan? Bu, tetap harus ada tanda tangan Bu Stefani. Harus ada bentuk persetujuan, bukti persetujuan dari Bu Stefani. Harusnya begitu dong notaris dong. Walaupun kata dia, ya kata buku Sumayati udah oke. Masa hanya notaris, hanya karena lisan begitu aja sudah oke? Ini persetujuan peralihan saham loh. Itu syaratnya itu seluruh ahli waris itu harus tanda tangan. Ini kita bicara notaris ya, dari sisi notaris ya. Saya juga mempertanyakan kenapa masih diproses. Kalau bukan memang niatan awal si notaris itu, ataupun katakanlah buku Sumayati ketika menelepon hanya untuk formalitas, untuk percepatan supaya proses perusahaan berjalan. Tapi adapun proses pembuatannya kami tidak pernah ikut campur. Semua ini adalah notaris yang membuat, kami hanya terima akte. Buku Sumayati hanya terima akte. Jadi itu ya Mas yang ingin saya sampaikan. Ya saya sih berharap tetap mediasi ini ya tetap berjalan, karena kan betul seperti yang kemarin disampaikan di dalam persidangan, kami yang mengajukan RJ. Tapi kan Mas, kalau RJ itu permohonan dari Stefani kan selalu bilang minta list kan. Kalau list dari dulu sudah kami sanggupin, akan kami berikan. Tapi kalau misalnya yang dia minta, ini yang kemarin di mediasi ya, ada berapa pasal? Ada sampai 6. Ada 7 pasal yang dia minta kepada kami. Ya, ada hal-hal yang kami bilang ini keberatan kami untuk penuhi semua keinginan dari Bu Stefani. Kan kami tidak bisa memaksakan juga kalau ini ternyata memberatkan Bu Sumayati. Kami tetap konsisten. Satu, kami siap membagi budel waris yang atas nama Pak Sugianto. Yang kedua, kami siap akan merubah akta pemegang saham dan memasukkan kembali Bu Stefani sebagai pemegang saham. Yang ketiga, kami siap memperlihatkan seluruh aset-aset yang atas nama buku Sumayati yang dia minta. Nah, yang keempat ini, dia kan tetap minta supaya dibuatkan audit. Kami keberatan dong. Kenapa? Kan buku Sumayati perusahaan hanya perusahaan kecil, perusahaan keluarga yang ngelola buku Sumayati sendiri. Kenapa sih harus selalu diaudit? Kalau emang dia pengen dapat keuntungan lah seperti yang pernah disomasikan dia ya oleh pengacaranya, minta keuntungan sekian tahun, ya dari pajak aja lah, dari penghasilan kan, dari pajak ada kan Mas, ketahuan kan penghasilan per tahun PT itu berapa, kenapa nggak dari situ aja dihitungnya lebih mempermudah dari SPT pajak seperti itu kan. Ya makanya ini kan kalau kita kembali lagi ke niatan awal dari RJ itu apa sih? RJ itu kan untuk memulihkan keadaan semula dari si pelapor. Sekarang kita bertanya, kerugiannya Stefani ketika melaporkan tindak pidana ini apa? Ya dia bilang kan ada sahamnya dia yang tidak diberikan di akte nomor 5 itu, karena semuanya diserahkan sama Dandi. Oh berarti kan kerugiannya saham. Ya sudah, kami siap mengembalikan lagi. Artinya dengan mengembalikan nama Stefani ke dalam pemegang saham itu, keadaan menjadi pulih kembali kan. Kalau kita berpijak pada niatan dari RJ, kami sudah beritikat baik menawarkan untuk memulihkan kembali nama dia dimasukkan ke pemegang saham. Plus kami juga menawarkan sama dia menyanggupi untuk dibagi seluruh saham atas nama Pak Sugianto, seluruh aset budel waris atas nama Pak Sugianto. Plus lagi kami siap
memenuhi keinginan dia untuk memperlihatkan listnya yang atas nama Bu Kusumayati. Kalau itu juga masih dia belum cukup, masih minta audit, minta yang lain, ini banyak, ini masih yang lain-lain, ya kami juga mas tidak bisa kan memaksakan Bu Kusumayati hanya karena supaya tidak dipenjara oleh anaknya, harus memenuhi semua tuntutan anaknya. Terus keadilan buat klien tadi di mana? Ini harta-harta yang dia persoalkan itu harus dari kerja keras orang tuanya loh. Ini yang saya merasa ada nggak sih keadilan buat Bu Kusumayati dalam proses mediasi ini? Kan sudah apa yang menurut haknya Bu Stephanie itu kita tawarkan gitu loh, dipulihkan. Tapi kan dia minta yang lain-lain, syaratnya banyak. Inilah kenapa sampai hari ini RJ itu mediasi itu belum final, belum berhasil karena kami masih mempertimbangkan semua permintaan Bu Stephanie yang ada dari 9 pasal ini. Mempertimbangkan dengan kemampuan Bu Kusumayati. Tiap pasal kami bahas, Bu, ini bagaimana. Ternyata kan dia tidak hanya minta list. Udah dijelaskan. Dari 9 pasal itu, dari 9 pasal itu yang memberatkan ada berapa pasal yang memberatkan saja? 1 tentang audit ya. Yang kedua, dia meminta bahwa di sini dia menyampaikan ada lembar sahamnya, dia minta 15 lembar saham milik dia. Padahal kan yang dipersoalkan itu adalah 40% sahamnya Pak Sugianto kan. Jadi harusnya 5% karena 1/8-nya. Gitu. Ini yang masih diperdebatkan. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan pemberian aset-aset atas nama Bu Kusumayati. Yang atas haknya Bu Kusumayati loh ya. Yang atas nama Bu Kusumayati dan menjadi hak warisnya Bu Kusumayati. Dia bilang tidak boleh dihibahkan ke yang lain, harus atas seizin dia. Loh, itu kan terserah Bu Kusumayati dong, hartanya dia selama dia hidup mau dikemanakan gitu. Yang penting kan tidak dipindah tangankan. Kalau Bu Kusumayati mau buat wasiat kek, mau buat hibah kek terhadap hartanya yang miliknya Bu Kusumayati, ya itu kan haknya dia. Tapi dia pengen Bu Kusumayati itu benar-benar hanya ya udah, kalau bahasa Bu Kusumayati saya seperti mau dimiskinkan Bu Ika. Karena dari sekarang dia pengen bahwa harta-harta yang atas nama saya pun sudah dibuatkan, diaktakan, dihibahkan, dibuatkan menyatakan bahwa tidak akan dihibahkan, diwasiatkan atau kepada yang lain. Seperti itu. Jadi masih dipertimbangkan lah ini apa yang menjadi. Ya mudah-mudahan nanti ketika kami memberikan jawaban terhadap draft dari Bu Stephanie ini, Bu Stephanie menerima juga dengan segala pertimbangannya. Masih pengen dilihat juga lah, walau bagaimanapun ini adalah mamahnya. Masa sih, apakah harus dengan jalan memenjarakan mamahnya? Dia katanya mempertanggungjawabkan tanda tangan palsu, yang sebenarnya dia di situ masih tetap sebagai ahli warisnya. Jadi gitu ya Mas ya, dari saya mungkin ada tambahan dari Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan media ya. Yang saya tambahkan ya, mungkin perkenalkan diri, saya adalah kuasa hukum dari Bu Kusumayati, Renyana Wangsa. Kemudian tadi yang saya disampaikan adalah Ika Rahmawati SMA. Nah ini di samping saya adalah Bu Kusumayati, kemudian ini putrinya Fadlin, kemudian sampingnya lagi Dendi. Nah ini adalah kakak sepupunya dari almarhum suami Bu Kusumayati, Pak Kusuma Wijaya. Mungkin saya menegaskan saja ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan kepada rekan-rekan. Banyaknya yang ketidaksinkronan dari berita-berita yang disampaikan oleh Bu Stephanie. Dia menyatakan beberapa kali bahwa dia tidak menuntut hak waris. Dia tidak meminta terhadap peninggalan-peninggalan. Dia menegaskan bahwa ini terjadi satu pemalsuan tanda tangan tentang surat keterangan waris yang tadi disampaikan oleh Bu Ika ya. Nah, mungkin perlu saya garis bawahi ya rekan-rekan, bahwa keterangan waris itu di Indonesia berlaku undang-undang yang mengaturnya, yaitu KUHP Perdata. Dibagi dalam KUHP Perdata itu untuk keterangan waris itu dibagi 4 kelompok, 4 golongan.
Golongan pertama adalah untuk warga negara Indonesia yang golongan turunan barat. Itu harus dibuat di notaris. Kemudian golongan kedua itu untuk Indonesia penduduk asli. Itu dibuat oleh ahli waris, kemudian diketahui oleh lurah atau kepala desa dan camat setempat, di mana pewaris atau ahli waris itu tinggal. Nah, yang ketiga untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa itu harus dibuat di hadapan notaris. Yang keempat adalah untuk golongan Indonesia, warga Indonesia keturunan Timur Asing, dibuat di Balai Harta Peninggalan atau Beskamar. Nah, kebetulan posisi Bu Kusumayati adalah warga negara keturunan warga Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi dia harus tunduk kepada BB, dibuat di hadapan notaris. Yang pokok sekali, keterangan waris itu akan dibuat kalau ahli warisnya itu sudah pewarisnya ya, berarti yang punya harta, yang punya nama seperti Pak Sugianto itu sudah meninggal, yaitu dalam pasal 830 KUH atau BW ya. Nah, oke, itu dibuat. Waktu itu Bu Kusumayati membuat keterangan waris karena adalah suatu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan izin-izin yang di MKL ya, PT ekspedisinya itu Bima Sakti. Kusumayati minta tolong kepada karyawannya, dibuatlah ini keterangan waris, surat keterangan waris tadi ya. Saya dibuat. Nah, kenapa waktu itu ada dianggap bahwa ini adalah satu pemalsuan yang dibuat? Katanya dia tuduh Stefani oleh Bu Kusumayati. Hasil penelitian kami ya terhadap keterangan waris ini, surat keterangan waris ini, Stefani sejak papanya meninggal sudah dimakamkan Desember 2012 sampai 2013 itu sangat sulit dikomunikasikan oleh Bu Kusumayati ya. Entah bagaimana terjadi konflik yang tidak nyaman lah dalam keluarga, yang seharusnya itu ya mohon maaf ya, dia sebagai anak harusnya kan bisa ya minimal datanglah orang tua ya, apa pada acara tahun baru atau memperingati kematian papanya Pak Sugianto, itu sama sekali tidak ada bakti seorang anak kepada ibu. Ini bisa dibuktikan, saya sudah meneliti, sudah mencari informasi kepada beberapa teman. Nah, berikutnya terjadi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika, adalah terjadi rapat umum pemegang saham. Nah, waktu diserahkan kepada notaris keterangan waris ini, tiba-tiba notaris setelah itu membuatlah surat keterangan waris di hadapan notaris. Ini basicnya betul, tetapi proses ini adalah pendapat kami tidak benar. Kenapa? Semua akte yang akan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang PPAT ya, itu para yang membuat itu harus menghadap notaris. Tapi di sini dalam kutipan surat keterangan waris tidak disebutkan ini mereka berempat menghadap. Tiba-tiba di dalam kutipannya ada dituangkan bahwa surat keterangan waris ini dibuat berdasarkan ini. Mereka selalu menggembar-gemborkan ya Stefani bahwa ini adalah palsu, ini adalah palsu. It's okay. Mau palsu ya sudah dibatalkan saja. Bahkan termasuk rapat umum pemegang saham juga dia merasa dirugikan segala macam. Bu Stefani Mas Rukan bahkan menuntut mamanya sampai mamanya menyatakan oke, kita batalkan saja RPS ini di hadapan notaris kalian. Ayo masukkan lagi namanya. Tapi itu semua tidak pernah dilakukan. Bahkan kami dengar ya waktu RT terakhir di pengadilan, walaupun ini nanti ada kesepakatan, tetap dia menyampaikan pidana tetap jalan. Ini luar biasa ya. Seorang anak sampai berani menyatakan begitu. Saya jujur saja miris sekali ya. Mungkin
rekan-rekan media pernah dengar ya yang saya sampaikan ke beberapa podcast ya. Sampai pernah terucap kata-kata yang sangat miris dan sangat menyedihkan waktu di Mabes Polri. Saya, Pak, tidak minta dilahirkan di perut Bu Kusumayati. Itu miris sekali kan. Dan pernah juga podcast kami menyatakan bahwa saya mempidanakan Bu Kusumayati. Dia tidak bilang namanya. Bu Kusumayati adalah untuk memberikan pembelajaran kepada orang tua. Karena sampaikan bahwa orang tua itu tidak segala-galanya. Itu saya sebagai anak ya, saya juga berhasil orang tuanya itu luar biasa ya sedih saya mendengar. Miris sekali ya. Karena saya merasakan bagaimana orang tua saya mendidik saya dalam kondisi yang sangat susah sekali ya, sampai saya bisa sekolah, saya bisa lulus, bahkan saya selalu memberikan imbal balik. Saya bersyukur sekali ya kepada Tuhan yang telah memberi berkah kepada saya, dan saya sangat berbahagia mendapat kesempatan kedua orang tua saya itu meninggal di tangan saya, dan berkah ya sampai saya selesai bisa mendapat pendidikan yang tertinggi dokter ini. Dan saya sangat miris sekali ya kepada Bu Sumayati ya. Sedih saya sampaikan begitu luar biasa jiwa besar. Saya sampaikan dalam podcast itu, Sumayati, Anda ini dilaporkan, dipidanakan oleh putri Anda yang konon katanya dulu penjelasannya adalah termasuk anak kesayangan. Nah, sekarang Anda dipidanakan, melanggar, dituduh menggunakan surat palsu dan memalsukan, diatur dalam KUH pidana 263, 266. Itu ancamannya 7 tahun. Secara undang-undang, ya, dengan perbuatan yang begitu, pendapat saya sangat kejam. Jujur saja saya sampaikan, terlepas atau terserah dia mau menyampaikan apa. Itu menurut KUH Perdata itu bisa dihapus hak waris dia sebagai ahli waris, karena dia sudah tidak melakukan dama pada orang tuanya, apa ke mamanya atau bapaknya, kemudian dia juga tidak dapat memberikan bakti ya, dan dia melakukan laporan pidana yang di atas 5 tahun. 838 nomor perdata itu bisa dihapus dia sebagai ahli waris. Bisa. Tapi dengan putusan pengadilan, apa jawabnya Bu Sumayati? Biarin aja kok. Walaupun bagaimana dia adalah anak saya. Tidak ada bekas anak. Tetap warisnya akan saya berikan secara peraturan. Itu saya jujur miris sekali ya. Dan seumur hidup saya ya, rekan-rekan mohon maaf ya, saya sudah hampir 40 tahun jadi lawyer. Baru pertama saya menahan kasus ada seorang anak pelapor. Dan jujur saya sedih sekali dan merugikan. Sampai rekan saya Pak Adadam pun mau beliau bantu. Kita bantu secara pribadi, tidak ada imbal balik apapun. Mohon maaf ya, karena rasa hati nurani kita ya. Begitu. Ya. Bu, informasinya bahwa pihak dari Stephanie sendiri mengajukan surat untuk penahanan ibunya. Itu seperti apa sih, Bu? Ya, memang itu benar. Saya dapat informasi bahwa Bu Stephanie itu pada saat sidang kedua itu dia mengajukan surat kepada hakim. Di Polda. Sebenarnya kalau Bu Kusumayati pengen menahan ibunya itu sejak dari Polda, karena dia pun mohon maaf Bu Stephanie itu pengen ibunya dipenjarakan itu sejak dari Polda, ditahan gitu kan. Padahal kita sudah minta untuk dilakukan penahanan, pihak Polda tidak menahan, dan Bu Stephanie itu sampai melaporkan diri di Polda Metro ya, karena tidak melakukan penahanan kepada ibunya. Dan itu pun dia lakukan lagi ketika di proses persidangan. Pada sidang pertama kan hakim menyatakan bahwa Bu Kusumayati tidak dilakukan penahanan,
Tapi di sidang kedua, itu Bu Stefani itu mengajukan surat kepada hakim yang isinya meminta kepada hakim untuk melakukan penahanan kepada ibunya dengan majelis hakim dengan alasan bahwa dia dikhawatirkan ibunya itu memindah tangankan aset-aset yang atas nama almarhum papahnya. Itu ya kita miris ya Mas ya gitu. Tapi yang mudah-mudahan sih seperti yang kemarin semangat kita untuk RJ tetap ada, tapi tentunya sesuai dengan kemampuan dari Bu Kusumayati. Kan tidak berarti dengan kita ada posisi di sini sebagai terpidana, bukan berarti ketika RJ itu semua kemauan dari Bu Stefani harus kita penuhi. Kan tidak seperti itu RJ itu kan Mas. Dia boleh aja minta banyak dari 7 pasal yang tadi gitu. Kan kami juga mempertimbangkan dari sisi Bu Kusumayati kemampuannya. Apakah karena dengan posisi dia terpidana ini untuk udah RJ aja, damai aja loh, ya pertimbangkan dong kemampuan dari Bu Kusumayati ini. Kan tidak harus dengan RJ ini berhasil kami harus memenuhi semua keinginan dari Stefani kan. Itu juga harus dipertimbangkan. Dan satu lagi Mas, ada ya beberapa di media menyatakan bahwa Bu Kusumayati ini adalah ibu yang serakah karena dia sudah menikah lagi dan punya anak tiri dan hartanya itu dikuasai. Itu tidak benar. Oh, tidak. Ya, itu tidak benar sama sekali. Bu Kusumayati tidak pernah menikah lagi, apalagi punya anak tiri dan lain sebagainya yang menguasai harta itu. Seluruh aset atas nama almarhum Pak Sugianto dan atas nama Bu Kusumayati masih ada utuh di bawah penjagaan dari Bu Kusumayati. Kenapa saya bilang dijaga? Lah belum dijual. Kecuali kalau sudah dijual-jual. Kalau emang Bu Kusumayati ini niatnya ingin mengambil semua haknya Stefani dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2021, itu pasti sudah dijual-jualin sama Bu Kusumayati kan? Iya dong, orang dia mampu kok, katakanlah itu mama saya bisa kok memasukkan tanda tangan. Ya kalau emang ada niat jahat dari Bu Kusumayati, sudah habis itu Mas semua. Aset-aset atas nama almarhum Pak Sugianto, atas nama Bu Kusumayati, dijual-jualin aja sama Bu Kusumayati. Tapi kan itu tidak terjadi, masih ada. Saham juga tidak ada pembagian saham, belum ada pembagian dividen. Itu semua kan hanya formalitas. Bahkan sebulan setelah dibuatkannya akta peralihan saham, itu kan September dibuatnya, yang diberikan kepada Dadi. Bulan Oktober, Bu Kusumayati masih membuat surat keterangan waris yang isinya Stefani sebagai ahli waris dan tetap mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Itu setelah membuat akta penyerahannya saham itu, sebulan kemudian masih membuat surat keterangan waris yang isinya bahwa Stefani masih sebagai ahli waris dan punya hak 1/8. Niat jahatnya seorang ibu itu dimana sampai dia harus dipenjarakan? Kenapa sih? Ayolah kita bicara dari hati dulu lah, jangan dari harta. Itu yang saya harapkan. Kenapa sih tidak mempertimbangkan keinginan mamahnya? Itu kan yang saya harapkan ya. Kan tidak harus semua kemauan dia itu kita penuhi gitu kan, tidak. Itulah yang masih kita pertimbangkan. Tapi tetap kami akan minta ke hakim mediator kembali untuk memediasikan kami. Kami akan tetap meminta untuk yang kedua kali mungkin ya kemarin kan, karena kan sudah ada draft yang diajukan sama Stefani. Nanti di situ kami akan menjawab gitu, apapun keberatan kami akan nanti sampaikan. Ada hal-hal yang disepakati, yang mana yang disepakati itu dari yang draft yang dikasih sama Bu Stefani itu. Nah itu Mas yang saya sampaikan. Jadi ya mohon juga ya, jangan berpikir Bu Kusumayati ini udah menikah lagi, hartanya dikuasai sama suami tirinya, itu tidak benar. Bu, tadi disebutkan bahwa syarat perdamaian ada nominal uang yang harus dikeluarkan. Salah satunya menghapus pidana minta 20 miliar, itu 25 miliar. Nah iya, inilah yang kemarin sebenarnya ingin kami ungkap di persidangan. Jadi 2 hari apa 3 hari Bu? Hari Sabtu tanggal 13, Pak Edi Budiono yang saksi kemarin itu datang kepada Bu Kusumayati menyampaikan bahwa dia sudah dikasih mandat oleh Bu Stefani untuk menyampaikan apa yang menjadi permintaan Stefani dalam proses mediasi ini. Nah, disampaikan oleh Pak Edi Budiono bahwa Bu Stefani meminta uang 25 miliar dengan 3 aset tanah. Ya Bu ya. 3 aset tanah itu ada rumah, ada toko ya. Nah, Bu Stefani kan, Bu Kusumayati kan bingung kok Stefani minta uang lagi. Padahal kan sebelumnya sudah mengajukan draft yang dalam proses mediasi di pengadilan itu tidak ada nilai uang gitu loh.
Kami bingung sampai makanya kami kemarin pengen Pak Budiono sampaikan aja di persidangan gitu. Tapi kan dia tidak mau ngomong. Itu syarat apa Bu 25 miliar itu? Yang 25 miliar itu ya untuk tambahan supaya dicabut, maksudnya untuk tanda tangan adanya perdamaian. Itu syarat damai ya. Itu syarat damai. Bu Stefani itu mau menandatangani syarat damai kalau keinginannya semua dipenuhi kan. Artinya itu Bu, semua draft itu di luar itu ya Bu ya? Yang 25 miliar itu di luar draft yang diajukan ketika proses mediasi di pengadilan. Makanya deadlock ya Bu ya? Belum dinyatakan deadlock sih ya Mas. Ini kan kemarin baru terima berita itu dan itu memberatkan kami gitu, dan itu akan kami sampaikan ke hakim mediator nanti gitu, karena kok setelah ada hakim mediator di pengadilan menyampaikan draft kepada kami, tiba-tiba Stefani menyuruh lagi pamannya seperti yang disampaikan di sidang kemarin kan, saya diberi mandat gitu. Tapi ketika saya tanya mandat apa yang Anda terima, coba sampaikan di sini. Nah dia kan nggak mau, diem dianya. Karena itu ada nilai, tetap ada nilai uang yang diminta sama Stefani kepada Bu Kusumayati, dan bahkan itu ngomongnya di depan keluarga yang lainnya Bu. Bukan hanya Bu Kusumayati loh, Pak Edi itu ngomongnya di depan Bu Kusumayati, di depan Peli, Dani sama Bapak ya. Semua kumpul, datang Pak Edi Budiono menyampaikan Stefani minta 25 miliar plus 3 aset tanah. Kami shock dong. Tambahan itu. Tambahan. Di luar draft. Di luar draft. Jadi ini hanya formalitas untuk RJ, dia tetap minta ada uang tambahan itu gitu. Kami kan jadi bingung, ini maunya Stefani apa ya? Satu sisi kita sedang mempertimbangkan draft yang di pengadilan, tapi di sisi lain dia mengutus pamannya itu untuk menyampaikan tuntutan lain 25 miliar plus aset 3. Dan itu tuh ada saksinya. Ya Pak ya, salah satu saksinya Bapak yang di sebelah saya ini Bu Kusumala Bu. Oh, Pak siapa? Saya Bu Kusumayani. Oh, Kusumayani ada ya, terus Kusumalani, tapi hari ini nggak ada beliau tuh. Kusumawati itu di depan keluarga Mas. Fasilitatornya itu dari pengadilan atau dari luar Bu? Kalau fasilitator dari Pak Hendra waktu itu kan, yang mediatornya ya, hakim mediatornya itu Pak Hendra. Oh langsung? Pak Hendra langsung, dari hakim langsung, fasilitatornya? Ya, kalau untuk yang draft diajukan di pengadilan ya. Tapi kemarin kan Stefani malahan mengajukan lagi mandat, menyuruh lagi pamannya untuk tiba-tiba datang ke kami. Bukannya acuannya draftnya? Di draftnya nggak ada Mas, nggak mungkin dia memasukkan ini dinilai, karena kalau dia udah bicara lagi nilai uang di draft ini, itu pasti dia berpikir, wah ternyata kan memang benar dia minta uang. Nggak bisa nanti acuannya draft aja kalau justru itu akan menjadi saya minta itu jadi pertimbangan majelis hakim gitu kepada hakim mediator. Ini Stefani itu maunya apa? Jangan-jangan diminta ini kita yahin ini nanti minta yang lain, kita yahin ini minta yang lain gitu kan. Jadi saya ya kalaupun kenapa selalu deadlock aja dari Polda sampai saat ini ya seperti itu gitu faktanya. Bu, dari awal dari mediasi awal seperti apa? Dugaan sementara di motif Stefani sebenarnya apa sih Bu motif dari Stefani sendiri? Ya kalau gini ya Mas ya, kalau saya sih sebenarnya dia pengen pembagian harta warisannya segera didapatkan itu ya, untuk memastikan dia dapat warisannya dapat segera didapatkan pembagiannya, karena kan dia minta uang, minta emas, itu kan tadi saya perlihatkan, memang itu ada tuntutan-tuntutannya. Betul, ini awalnya adalah pemalsuan, tapi kan ketika proses mediasi itu dia kan meminta bagiannya diberikan sama dia sebagai syarat untuk perdamaian. Jadi kalau kemudian masyarakat gara-gara warisan seorang ibu dipenjarakan, ya monggo, itu masyarakat yang menilai, bukan kami yang mengatakan. Ya Bu. Itu, karena memang faktanya seperti itu, syarat untuk perdamaian itu. Jadi mungkin itu ya. Ibu mau ngomong? Bu, boleh saya bertanya? Ibu kan ini udah mengajukan RJ, tapi ibu sendiri malah sama anak ibu dipidanakan tetap berjalan. Nah, tanggapan ibu sendiri gimana nih? Iya, apakah ibu merasa kecewa dengan ini? Saya pasrah, Mas. Saya pasrah. Saya hanya merasa Tuhan itu ada. Tinggal keputusan majelis hakim bagaimana menilai saya. Saya pasrah. Saya mungkin juga saya merasa hakim memiliki hati. Saya pasrah apa keputusan hakim. Untuk mediasi. Apapun putusannya itu. Tadi
beberapa kali Stephanie mengajukan surat penahanan. Tanggapan Ibu gimana, Bu? Saya hanya bilang Tuhan itu ada. Keputusannya waktu di Polda saya serahkan kepada polisi. Apa penilaian polisi terhadap saya? Di kejaksaan pun saya sama. Tuhan ada. Dan apa keputusan jaksa waktu itu kepada saya? Di pengadilan negeri, walaupun dia uar-uar yang membuat kata-kata dia nggak enak, saya nggak akan bilang. Tapi saya yakin Tuhan ada dan saya pasrah kepada hakim akan menilai saya apa. Berarti Ibu udah pasrah, artinya udah kesedihan ini udah Ibu lupakan atau gimana nih? Kesedihan sekarang setiap saat saya beginiin pasti ada, Mas. Saya bilang, ibu mama yang beginiin tidak mencucurkan air mata darah. Saya bilang, saya bukan darah lagi, mama. Sehingga kan saya pasti stres. Tapi rasanya tidak ada bekas anak. Dia tetap anak saya, walaupun dia gituin saya. Artinya ibu tetap selalu memaafkan anak ibu ya? Pasti, Mas. Kita nggak mungkin bilang saya nggak pernah, Mas, cari apa pernah saya mengatakan dia anak durhaka atau apa. Dia tetap anak saya walaupun dia begitu. Walaupun saya stres gimana, dokter menyatakan saya sampai stroke ringan atau apa, tetap dia anak saya. Saya pasrah sekarang, tinggal gimana keputusannya hakim terhadap penilaian saya. Draft perdamaian bisa diperlihatkan. Terima kasih rekan ya. Semoga apa yang kita jalankan, kita laksanakan, Tuhan selalu akan memberikan berkah kepada kita semua. Siap. Enggak, ikut aja. Yang di pengadilan kan yang di Kejaksaan Tinggi? Ya, sekarang aja Bu ya. Oke, saya kirim kata-kata yang mau saya sampaikan ya. Ini ya. Ngomong aja tuh. Ada pasal ya, Mas. Siap, kirim aja kalau enggak. Nah, Ayo mau ngomong aja tuh. Ya, semua Iya. berjalan dengan baik, selesai. Paham Pak Sugianto dibagikan. Apa lagi nih? ya nama budaya. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ada beberapa hal yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi semua pihak. Menurut saya prahara ini si anak menggugat hanya memanfaatkan kesalahan ibunya, ya. Yang ujung-ujungnya adalah menuntut hak warisan. Jadi sekedar batu loncatan aja. Tapi dalam hal ini seharusnya dalam hak kan ada kewajiban. Anak menuntut haknya. Tapi apakah dia sudah menunaikan kewajibannya? Kan kewajiban sebagai anak juga ada. Dalam pengetahuan agama manapun saya rasa ada ya tentang aturan hak dan kewajiban sebagai seorang anak dan orang tua. Misalnya dalam ajaran yang saya anut ya, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya seperti mencegah dia berbuat jahat, menganjurkan anak berbuat baik, memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak, menyerahkan harta warisan pada anak pada saat yang tepat dan sesuai, gitu kan? Ya. Intinya anak jangan hanya mengingat haknya aja, tapi juga dia juga punya kewajiban, ya. Itu kan hak-haknya orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya. Nah sekarang pihak anak, dia juga mempunyai kewajiban untuk merawat orang tua, menunjang kehidupan orang tuanya terutama di hari tua mereka, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tuanya dengan sia-sia, memberikan jasa-jasa kebahagiaan pada orang tua yang telah meninggal, melimpahkan jasa maksudnya. Ya, jadi berkomunikasi dengan orang dengan baik dan ramah pada orang tua, gitu kan ya, menghormati orang tuanya, memberikan contoh pada anaknya juga, kan dia juga punya anak, gitu. Ya hal-hal seperti ini
Saya rasa yang bisa, kalau mengenai hukum, pengacara sudah menjelaskan semua aspek-aspek dan semua pandangan dari segi hukum. Tapi dalam sudut ini ya, di mana si anak itu menuntut hak, dia lupa tentang kewajibannya dia. Ya, itu yang saya mau himbau supaya mungkin pihak keluarga Stephanie, Ibu Stephanie itu juga bisa terbuka pikirannya. Sekian, terima kasih. Ya, Namo Buddhaya. Ya. Baik Pak, yang kaitan